Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Farhan di channel Networking Academy. Kali ini saya akan membahas tentang bagian dari OSI layer juga, yaitu di Ethernet switching. Di sini saya memenuhi tugas pada pertemuan ketujuh untuk mata kuliah CCNA RNS. Untuk Universitas Mercubuana dengan NIM 41519110012. Oke, kita masuk ke dalam materi. Oke, di sini untuk materinya yaitu Ethernet switching. Sebenarnya apa sih itu Ethernet? Kita akan bahas. Ethernet adalah perangkat yang masuk ke dalam kategori LAN atau Local Area Network atau jaringan area lokal. Sistem ini dibangun dengan Ethernet yang akan mengalirkan data ke dalam frame-frame. Dan pada masing-masing frame ini terdapat alamat tujuan dan sumber data. Selain itu, dalam frame juga terdapat sistem pengecekan data sehingga apabila terjadi kerusakan dan error bisa dikembalikan lagi. Proses ini disebut dengan pendeteksian. Oh iya, untuk materi ini masih berlanjut dari OSI layer, yaitu di data link layer, kemudian physical layer. Ini masih ada sangkut pautnya. Oke. Sementara untuk fungsi Ethernet itu sendiri yaitu perangkat yang berfungsi untuk transfer file dan data via jaringan komputer. Sementara untuk jenis Ethernetnya kita di sini punya empat jenis Ethernet. Dan di sini saya menggolongkan menjadi berdasarkan kecepatan. Yang pertama di sini kita ada 10 Ethernet atau 10.000 megabit per detik. Jaringan ini sebenarnya sudah banyak digunakan pada standarisasi implementasi jaringan. Untuk itu saya pernah mencoba untuk mempraktekkan pemasangan atau implementasi Ethernet berjenis 10G ini di data center APCI. Oke, selanjutnya kita ada 1000 megabit atau biasa disebut dengan 1 gig Ethernet. Ini merupakan jaringan yang di bawah 10 gig dan ini sudah banyak digunakan juga di di data center ataupun perangkat switch. Oke, sementara untuk kategorinya standarisasi 10 gig ini terbagi menjadi 3, yaitu ada 1000 BSD, 1000 BSCX, 1000 BSX, dan 1000 BSLX. Dan yang ketiga kita ada 100 megabit per detik. Ini biasa kita sebut dengan fast Ethernet. Ini merupakan jaringan yang biasa diimplementasikan pada jaringan LAN. Ini ada 3 kategori untuk standarisasi implementasi, yaitu ada 100 BST, 100 BSTX, 100 BSFX, dan 100 BST4. Kemudian kita ada jenis Ethernet yang keempat, yaitu 10 megabit per detik. Ini merupakan fast Ethernet juga, namun ini di bawahnya dari fast Ethernet 100 megabit. Ini merupakan jenis Ethernet yang sudah digunakan secara umum dan diimplementasikan pada jaringan baik itu LAN ataupun ya. Kita lanjut untuk selanjutnya kita di sini punya switch. Sebenarnya apa itu switch itu? Switch adalah perangkat pengalih jaringan atau perangkat penghubung
bisa disebut juga untuk perangkat penghubung antar jaringan yang berbeda dengan menggunakan pengalamatan baik itu secara fisik maupun secara virtual. Oke, selanjutnya kita masuk ke fungsi switch. Sebenarnya apa sih itu fungsi switch itu? Fungsi switch itu tersendiri yaitu untuk memanage jaringan yang mengalir pada jaringan komputer dengan fungsi lainnya untuk mengirim fungsi dari manage itu untuk mengirim, mentransfer data agar sampai di tujuan dengan perangkat yang tepat. Oke, untuk cara kerja dari switch itu tersendiri yaitu sama seperti hub, namun untuk switch itu mempunyai arsitektur yang lebih pintar dari hub. Fungsinya sama sebagai bridge dengan menerima paket data pada suatu port lalu akan melihat MAC atau media akses kontrol pengalamatan secara fisik dengan tujuannya adalah membangun koneksi logika dengan port yang sudah terhubung dengan modul atau perangkat tujuan. Sehingga selain port yang dituju tidak akan menerima paket data yang dikirimkan dan akan mengurangi terjadinya conclusion data atau tabrakan data, collision, setiap perangkat yang terhubung ke port, MAC address-nya akan dicatat di MAC address table yang nantinya akan disimpan pada memory cache. Kemudian di sini kita punya jenis switch. Saya mengelompokkan untuk jenis switch ini berdasarkan layer yang terhubung. Yang pertama kita ada switch di layer 2 yang beroperasi pada data link layer yang terdapat pada lapisan model OSI, yang mana switch akan meneruskan paket dengan melihat MAC address tujuan atau MAC address destination. Di lain hal itu tersendiri, switch dapat melakukan fungsi bridge antara segmen-segmen LAN atau local area network, dan switch juga mengirimkan paket-paket data dengan cara melihat alamat yang ditujunya tanpa mengetahui protokol jaringan yang dipakai. Oke, selanjutnya kita ada switch di layer 3. Switch di layer 3 ini berada di network layer yang ada pada lapisan model OCI. Yang mana switch di layer 3 ini bertugas untuk meneruskan paket data dengan menggunakan IP address atau virtual address. Ini tentunya berbeda dengan switch di layer 2 yang dimana bertujuan untuk meneruskan paket dengan alamat fisik, sementara untuk layer 3 itu menggunakan IP address atau virtual address. Untuk di switch layer 3 ini sering disebut dengan switch routing atau switch multilayer. Oke. Kita masuk ke pembahasan, yaitu Ethernet switching. Sebenarnya apa sih itu Ethernet switching? Ya, oke. Ethernet switch ini merupakan local area network atau LAN, interkoneksi perangkat dan beroperasi terhadap lapisan data link dari model referensi OCI. Saklar dasarnya mirip dengan bridge atau jembatan, tapi biasanya mendukung jumlah dengan lebih besar dari segmen local area network dan terhubung serta mempunyai kemampuan memanage jaringan yang lebih banyak. Untuk protokol di Ethernet switch ini ada yang pertama ada Ethernet encapsulation. Encapsulation ini atau enkapsulasi data adalah proses pembuatan frame sebelum transmisi dan pembongkaran frame setelah penerimaan. Dalam membentuk frame, MAC layer menambahkan sebuah header dan trailer PDU
pada network layer. Sementara untuk kegunaan frame adalah sebagai alat bantu pada saat proses transmisi bit data, seperti pada saat data ditempatkan di suatu media, dan pada kelompok bit data ketika sampai di node penerima atau deliver. Untuk fungsi dari enkapsulasi data itu tersendiri, yang pertama ada sebagai pembatas frame. Pada proses pembuatan frame memiliki pembatas yang penting yang digunakan untuk mengidentifikasi sekumpulan bits yang membangun frame tersebut. Bit pembatas ini menjadikan sebuah sinkronisasi data antara node transmisi dan node penerima. Oke, yang kedua kita ada pemberian alamat. Proses enkapsulasi mengandung PDU di layer 3 dan juga pemberian alamat dari layer data link. Kemudian kita untuk fungsi ketiga ada pendeteksian error atau detection, yaitu di setiap frame memiliki trailer untuk digunakan yang digunakan untuk mendeteksi error pada saat proses pengiriman data. Oke, untuk protokol selanjutnya kita ada data link sublayer. Di data link sublayer ini kita ada LLC dan MAC sublayer. Untuk LLC itu LLC sublayer itu sendiri yaitu bertugas untuk menangani komunikasi data antara layer atas dan layer bawah. LLC ini dapat mengambil data di protokol jaringan, yaitu paket di IPv4, dan menambahkan informasi kontrol untuk membantu pengiriman paket di node tujuan. LLC digunakan untuk komunikasi dengan layer atas aplikasi dan perpindahan paket di layer bawah untuk pengiriman. Sementara untuk implementasinya, LLC diimplementasikan dengan software dan perangkat keras tersendiri atau perangkat keras secara terpisah. Pada komputer, LLC dapat disebut dengan aplikasi driver untuk NIC atau Network Interface Integrated Card, dan berinteraksi langsung dengan perangkat keras pada NIC untuk mengoper data antara MAC dan media fisik. Selanjutnya ada MAC sublayer. MAC sublayer ini berada di bawah dari data link dan diimplementasikan dengan hardware, misalnya pada NIC komputer. Ethernet MAC sublayer memiliki dua tanggung jawab utama, yaitu data encapsulation. Pada data encapsulation ini MAC layer menambahkan sebuah header dan trailer PDU pada network layer. Selanjutnya kita punya MAC atau Media Access Control. Apa sih itu Media Access Control itu? Media Access Control bertanggung jawab untuk penempatan frame-frame pada media dan menghapus frame di media. Sublayer ini berkomunikasi langsung dengan layer fisikal. Sementara di MAC ini kita ada frame Ethernet. Untuk ukuran dari frame Ethernet ini sudah termasuk ke dalam termasuk data dari alamat MAC tujuan sampai frame check sequence. Oke. Untuk struktur alamat MAC, penulisannya merupakan langsung peraturan dari IEEE yang diperuntukkan bagi vendor untuk menggunakan alamat unik pada tiap-tiap perangkat Ethernet di seluruh dunia. Peraturan IEEE ini juga mengharuskan semua vendor untuk menjual perangkat Ethernet dengan sertifikat perangkat IEEE. IEEE memberikan 3 byte atau 24 bit kode pada perangkat. Kode ini disebut dengan OUI atau Organizationally Unique Identifier. Alamat MAC unicast adalah alamat unik yang digunakan ketika frame dikirim dari satu perangkat pengirim ke satu perangkat tujuan.
Sebagai contoh, di sini kita punya IP versi 4, 192.168.1.5 dengan alamat asal yang merequest sebuah halaman web dari server pada alamat unicast IP versi 4, 192.168.1.200. Untuk dapat terkirim dan diterima, alamat IP dan MAC tujuan harus tertulis dalam header paket. Alamat IP dan MAC dikombinasikan untuk mengirimkan data ke satu host yang spesifik. Selanjutnya, di sini kita ada alamat MAC broadcast. Paket broadcast berisi alamat IP versi 4, tujuan semua perangkat host. Ini berarti semua alamat host yang ada pada jaringan lokal akan menerima dan memproses paket yang dikirim. Banyak protokol jaringan menggunakan broadcast, misalnya DHCP dan ARP. Selanjutnya kita ada alamat MAC multicast. Bedanya alamat multicast ini mengizinkan perangkat asal untuk mengirim paket ke sebuah grup perangkat. Perangkat yang termasuk dalam grup multicast ditetapkan dengan alamat IP grup multicast. Dengan rentang alamat IP versi 4, multicast adalah 224.000 sampai 239.255.255.255. Sedangkan pada IP versi 4 diawali dengan if 00 2.2/8. Karena alamat multicast merepresentasikan sebuah grup alamat atau host group, maka alamat-alamat tersebut hanya bisa digunakan sebagai alamat tujuan saja. Alamat asal tetap menggunakan alamat unicast. Terakhir kita ada duplicity. Saya untuk di data link layer sudah menjelaskan apa itu pengertian dari duplicity dan tipe-tipe dari duplicity tersendiri. Oke, tipe dari duplex di Ethernet switching ini ada full duplex, sama ya, 2 dan in device terhubung dapat mengirim dan menerima data secara bersamaan. Sementara untuk half duplex hanya ada in device yang dapat mengirim dan menerima pada waktu yang bergantian. Selanjutnya di duplexity ada auto negotiation. Auto negotiation ini adalah berfungsi fungsi tambahan yang ada pada banyak switch dan in IC, dan membuat perangkat untuk secara otomatis bertukar informasi secara kecepatan dan kemampuan masing-masing duplex. Switch dan perangkat terhubung akan memilih mode dengan performa paling tinggi. Full duplex akan dipilih jika kedua perangkat memiliki fitur tersebut. Oke, mungkin sekian penjelasan dari saya tentang Ethernet switching. Semoga dapat dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.